Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel aku Lucky Tarot MS. Hari ini aku bacakan tentang apakah dia rasakan hal yang kurasakan saat ini. Oke, jangan percaya tarotnya 100% karena tarot bukan Tuhan. Jadi bijak dalam menonton tarot aku. Gunakan dengan baik energi spiritual yang aku tebar di setiap readingan aku. Oke, kita langsung baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lihat tentang energinya dia, orang yang kita dealkan. Ace of Wands, Six of Swords, Eight of Swords. Oke. Energinya lagi nggak jelas, lagi depression, stres, memikirkan untuk move on, memikirkan untuk membuka lembaran baru, tapi belum bisa karena dia masih terperangkap dalam egonya dia. Terperangkap dalam hawa nafsu. Hawa nafsu tuh bisa saja bukan hanya seksual ya, tapi kayak emosional, marah-marah, ego, dendaman, hawa nafsunya tuh, keselan. Dan energinya dia tuh lagi banyak masalah. Dia coba untuk controlling communication dari kamu ya. Ya, karena dia merasa kayaknya kecewa sama kamu. Kecewa karena kamu sudah mapan, sudah bisa move on, sudah bahagia. Jadi dia merasa kecewa ngelihat kemandiriannya kamu, melihat ataupun mendengar ya tentang kesuksesan dari komitmen kamu dalam hal perbaikan, entah itu perbaikan diri ataupun materi gitu ya. Dia merasa kecewa, makanya dia stres. Kita lihat apakah dia rasakan hal yang sama yang kurasakan saat ini. Ten of Cups, the Star. Ya, dia memendam perasaan, menggantung ya. Jadi kayak gini, dia udah tahu ngerasanya kamu tuh udah bahagia dengan kehidupanmu sendiri, dan dia ngerasakan hal itu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa, sehingga dia stres sendiri. Ingin menggapai kamu juga udah nggak mampu, jadi menggantung ya. Ada the Ten of Cups, Star, and the King of Cups. Dia menggantung ini. Dia ngerasain kalau kamu udah bahagia kok, kamu udah nyaman ya dengan komitmen yang kamu buat. Dan dia kepengennya tuh ada reconciliation lagi, komunikasi, tapi dia tahu semuanya tuh nggak mungkin ya. Nggak mungkin untuk balik lagi bahagia seperti dulu. Dia udah ngerasain karena kamunya sudah belajar dewasa dalam menghadapi permasalahan dengan bijak, dan kamu sudah mencoba terlihat bahagia walaupun kehidupan kamu diberikan masalah gitu. Dia melihat kamu tuh sudah banyak berubah ya. Kita lihat apakah dia ada keinginan ketemu kamu atau komunikasi. The Justice,
Five of Pentacles. Strange. Kalaupun ada, tapi permainan ya. Kalaupun ada, ya kalaupun ada ini permainan ya. Bisa dengan manipulasinya ataupun dengan black magicnya. Ya. Ya dia stres sih. Memikirkan tentang kisah masa lalunya dengan kamu gak baik. Dan apakah dia akan rasakan hal yang sama? Ya dia ngerasain kamu udah bahagia, dia tahu. Tapi dia gak bisa melakukan apapun. Karena semuanya sudah terjadi. Keinginan untuk komunikasi sih ada. Ya ingin kembali bersama, bahagia lagi. Ya tapi di sini dia harus bisa jujur ke kamu sekuat tenaga dia. Dia harus bisa jujur, tapi dia masih bertahan tentang kebohongannya dia ya. Dia kehilangan kejujuran sih kalau aku lihat. Makanya dia stres. Kesuksesannya juga, dia kehilangan progres kesuksesannya ya. Bahkan dia juga kehilangan tentang spiritualnya. Makanya kehidupannya itu akan penuh dengan drama. Bahkan penuh dengan karma buruk, sakit-sakitan ini kayaknya dia. Ya, sakit dia, sakit-sakitan. Fisiknya udah gak kuat sebenarnya. Tapi dia coba untuk bertahan hidup. Karena dia tidak mau terlihat lemah. Padahal fisiknya udah gak bagus. Ya. Dia bertahan juga karena dia merasa kuat, gengsi. Padahal dia sini ya merasakan depression. Karena ya kehilangan kebahagiaan dalam sebuah hubungan, terutama dengan kamu. Tuh, kalaupun kembali sama kamu, ini penuh dengan permainan. Ya, tuh aku bilang juga apa. Kembali juga hanya penuh dengan permainan karena dia dendam. Dendam dengan perubahan yang kamu jalani. Ya, the Devil, the Lovers, the Knight of Cups, and the Knight of Wands, and the Magician. Ya, semuanya dengan penuh permainan ini. Ada fitnahan, black magic, dendam, manipulasi. Ya, jadi dia kayak balas dendam gitu ke kamu. Kita lihat Six of Swords-nya. Ya dia ngerasain kebahagiaan kamu, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Dia tahu kamu sudah bahagia dengan kehidupanmu sendiri. Dia tahu kamu sudah menikmati hasil dari kerja keras kamu, terutama healing kamu gitu ya. Itu yang membuat dia stres, tapi dia coba untuk berlagak kuat ya. Sebenarnya fisiknya udah nggak kuat sih saya. Udah banyak sakit-sakitan. Six of Swords, the Temperance, the Moon, Seven of Wands. Jadi dia gali lubang tutup lubang ya, mencari kedamaian dan selalu mencari kesalahan. Nggak tenang sih kalau aku lihat ya, energinya dia, perjalanan hidupnya dia tuh nggak tenang. Karena ini ada awakening spiritual yang harus ya dia jalani, mau nggak mau ya dia harus kuat menghadapinya. Dan ya aku ngelihatnya memang di sini dia harus bertahan.
dengan drama yang dia buat. Dia harus berdamai dengan kebohongan yang dia cari sendiri, buat sendiri, ya. Dia stuck dalam ketakutan, nggak nyaman kehidupannya. Walaupun dia mau memperbaiki, tapi ini belum bisa dilepaskan, ya, karena dia terikat. Salah satunya ya tentang keuangan, ya, terikat. Dan di sini dia juga merasa tersiksa, ya, merasa tersiksa. Ingin memperbaiki trust issue di masa lalu, tapi lambat energinya, ya, lambat. Dan dia sadar apa yang dia lakukan ya salah, tapi dia harus bertahan dengan pemikirannya dia sendiri, ya. Kita lihat Eight of Swords. Ya, mau nggak mau lah dia lakukan kemunafikannya dia, walaupun itu memberikan efek negatif, ya, pada diri dia. Dan dia tahu kalau kehidupannya dia tuh nggak nyaman, makanya dia mantau kamu terus, ya, berlaga move on tapi melihat kamu terus, ya, karena di sini walaupun dia bosen nih dengan orang-orang sekitarnya, dia lakukan terus nih demi materi, demi journey hidupnya, ya. Kita lihat apakah dia rasakan hal yang sama. Ya, dia pengen banget bahagia lagi, itu yang dia pikirkan, karena dia juga ngebayangin kamu sudah bahagia. Ini adalah karma, ya, karma dari kebohongannya dia, pengkhianatannya dia. Ya, dia coba untuk lari sebenarnya dari karma buruknya, tapi ternyata ya harus dia jalani, harus dia terima, ya. The Justice, Eight of Pentacles, and the Seven of Swords. Ya, dia mendengar kabar kamu tuh udah sakit hati sama dia, ya, dan ya kamu udah kecewa, bahkan kamu menerima tentang pembayaran karma buruk ini dengan legowo, gitu ya, mencoba optimis untuk move on, walaupun ya penuh dengan kekecewaan karena kamu sudah berbaik hati sama dia, gitu, ya. Pada akhirnya kamu juga ya ingin move on. Di sini yang membuat dia kecewa, ya, karena dia nggak berpikiran kalau kamu bakal bisa move on dari dia ataupun jauh dari dia dan nggak butuh dia, gitu ya. Dia nggak percaya tadinya, nggak yakin. Kita lihat the King of Cups-nya. Dia berharap dengan orang baru ini
akan lebih bahagia dan tentram, damai, tapi ternyata banyak pertengkaran ya. Dan ya dia pengennya tuh bisa berjuang untuk ya bersama kamu dan untuk orang baru ya, kehidupan barunya. Tapi ternyata banyak pertengkaran, banyak cekcok ya. Dan dia dengan orang baru ini harapannya sia-sia ya. Spiritualnya dengan orang baru ini juga sia-sia karena banyak sekali hal keserakahan ya, banyak sekali hal kebohongan, kemunafikan, bahkan juga banyak doa-doa buruk ya. Jadi kayak ya doanya nggak tulus, jadinya buruk. Ya buruk itu bukan berarti dia lari ke orang pintar, terus ke dukun, nyelakain orang, enggak. Dia doa sendiri aja kalau itu orang nggak bersalah misalnya ya. Terus dia doain orang itu nggak bersalah tuh dengan buruk gitu. Ini menjadi doa buruk kan gitu loh. Dan dia dengan orang baru ini juga apapun yang diinginkan tuh nggak tercapai karena banyak ketakutan, banyak kecemburuan kalau ada keberhasilan ya, sehingga mau dia ataupun orang baru yang bersama dia ini sia-sia karena ya saling cemburu kalau ada keberhasilan di satu sama lainnya, ada kecemburuan ya. Makanya dia memendam perasaan untuk kembali ke kamu, memendam perasaan untuk komunikasi. Dia tahu kamu udah bahagia, dia merasakan, tapi dia nggak bisa berbuat apa-apa karena ya dia harus sekuat tenaga menjaga mentalitinya. Dia stres sih kalau aku bilang ya, bahkan sakit fisik ya. Kita lihat The Justice tuh, ini adalah karma dari sifat narsisnya. Dia udah tahu nih perjalanannya kecewa ya, bahkan penuh dengan kekacauan. Dia coba tetap move on dari kamu ya dengan cara mencari perhatian orang lain lagi ya. Kita lihat Five of Pentacles. Tuh. Dia merasa kehilangan, merasa merindukan kamu. Kenapa? Karena kebahagiaannya dia itu tidak ada artinya. Semua penuh dengan egois. Ada yang sudah menikah dengan orang barunya ya, tapi ada yang bersama ya, cuma nikah siri doang nih ada. Ini sia-sia ujungnya. Sebenarnya penuh dengan pertengkaran, penuh dengan kebohongan ya. Memendam perasaan. Dia tahu kamu udah kecewa, udah sakit hati, dan kamu coba untuk menerima dengan damai adanya triparty ini. Coba untuk memperbaiki kekecewaan kamu dengan cara move on. Dan dia memendam keinginan untuk kembali ke kamu, tapi perasaan dia masih terbagi ya, sehingga ya mau gak mau dia harus memperbaiki dirinya dulu nantinya secara spiritual ya. Nanti dia coba untuk membentengi dirinya dah dengan spiritual ya, aku lihat, karena dia mau kembali ke kamu juga belum bisa ya. Jadi kalau aku lihat dari energinya, apakah dia rasakan hal yang sama? Ya, dia merasakan kebahagiaan kamu, tapi dia
tersiksa dengan pola pikir negatifnya dia sendiri ya. Honeymoon, enjoy the bliss of holiday time together. Past life relationship, you haven't known each other. Calling your soulmate. Oke. Ya, dia baru merasakan tentang koneksi kalian begitu kuat, begitu dalam, dan ternyata kamu itu adalah soulmate-nya dia. Ya. Setelah ya dia meninggalkan kamu, ya setelah kalian udah gak ada komunikasi, ya dia baru merasakan. Dan dia berharap ya dipertemukan lagi sama kamu yang dia rasakan sebagai soulmate-nya dia ataupun twin flames gitu ya. Dan ya dia ingin kembali lagi seperti dulu sebenarnya. Tapi ya dia masih terikat dengan pembayaran karma yang belum selesai. Makanya dia tersiksa dengan pikirannya dia sendiri, tersiksa dengan perasaan ya, karena dia berbagi hati. Oke? So aku harap ini bisa resonate buat kita semua. Jangan lupa bantu subscribe, like, comment, and share. And also kepikiran channel aku lagi terus and take care of you guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.